Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di pertemuan pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan tentang ilmu tajwid. Berbicara tentang ilmu tajwid, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, tentu hal yang paling mendasar adalah berhubungan dengan makharijul hurufnya. Ya, jadi makharijul hurufnya. Jadi setiap materi yang berkaitan dengan ilmu tajwid, hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah makharijul hurufnya. Nah, apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf itu, ya, secara singkat dapat saya jelaskan adalah tempat keluarnya huruf-huruf, ya, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada 29, ya, dimulai dari alif diakhiri dengan huruf ya. Adapun yang berpendapat huruf hijaiyah itu jumlahnya 28, berarti tidak termasuk alif, ya. Tapi hurufnya yang selain daripada alif. Nah, jadi dari setiap huruf hijaiyah itu punya hak-haknya masing-masing, ya, dan juga punya sifatnya masing-masing, ya. Maka oleh sebab itu, ya, dalam mempelajari ilmu tajwid, ya, tidak akan bisa sempurna hukum-hukum yang lainnya apabila tidak menyempurnakan makharijul hurufnya. Jadi itu, maka pesan saya, ketika kita hendak mempelajari Al-Quran, hal yang paling pertama yang harus diutamakan adalah memperhatikan makharijul hurufnya. Jangan sampai kita melalaikan, ya, persoalan makharijul huruf ini, karena ini adalah hal yang paling mendasar, hal yang paling asas, ya, dalam mempelajari Al-Quran. Baik para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa tempat, ya, keluarnya huruf, ya. Di antaranya, ya, yang pertama namanya al-jauf. Al-jauf itu maknanya yang keluar daripada rongga mulut, ya, atau rongga tenggorokan, ya. Al-jauf itu merupakan tempat keluarnya huruf, ya, yang terletak pada rongga mulut serta rongga tenggorokan. Terdapat 3 huruf, ya, yaitu huruf alif, ya, huruf wawu mati atau sukun, dan ya sukun yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan, ya. Seperti apa contohnya, ya? A. Jadi tempatnya di rongga mulut atau tenggorokan, sini. Kemudian huruf wawu sukun, ya, wa. Kemudian huruf ya. Jadi ini 3 huruf yang tempat keluarnya terletak pada rongga mulut. Kemudian tempat yang kedua namanya al-haqqu, ya. Al-haqqu itu artinya tenggorokan atau kerongkongan. Artinya huruf-huruf ini akan keluar lewat tenggorokan, atau posisi keluarnya huruf tersebut terletak pada tenggorokan atau kerongkongan. Al-haqqu itu dapat dijelaskan sebagai tempat keluar bunyi huruf hijaiyah yang terletak di tenggorokan atau kerongkongan tadi. Jadi huruf yang keluar dari tenggorokan dikenal juga sebagai huruf halqiyah, ya,
terdapat 3 bagian ya, berdasarkan cara pelafalannya. Bagian yang pertama ya, aqsal halqi atau disebut dengan pangkal tenggorokan ya. Ada 2 huruf di sini, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Jadi dia terletak di kerongkongan ya. Jadi kalau belum terasa di kerongkongan 2 huruf ini, berarti belum sempurna pengucapan hurufnya. Jadi belum tepat keluarnya huruf tersebut. Jadi harus tepat, bisa dirasakan ketika kita mengucapkan huruf hamzah ya, a, maka akan terasa getarannya di sini. Begitupun dengan huruf ha, maka dia kerasa di tenggorokan sini. Ha, kalau sudah kerasa berarti sudah tepat posisinya. Nah, kemudian bagian yang kedua namanya watsul halqi ya, atau pertengahan tenggorokan, berada di tengah-tengah tenggorokan ya. Ya, ada 2 huruf di sini. 2 huruf tersebut yaitu huruf ha dan huruf ain. Ya. Huruf apa? Huruf ha dan huruf ain. Ya. Contoh ya. Ha, dia terletak di tengah-tengah tenggorokan. Jadi semacam ada sentuhan angin halus ya, yang dirasa di tenggorokan ketika mengucapkan huruf ha tersebut. Ha. Jadi kalau belum terasa ada sentuhan angin situ, berarti belum sempurna pengucapannya. Karena rasa yang kita rasakan tersebut menunjukkan bahwa dalam pengucapan huruf tersebut benar-benar ada pada posisinya ya. Kalau belum terasa berarti belum tepat, atau kerasanya tidak di tengah tenggorokan tetapi kerasa di posisi yang lain, berarti belum tepat atau belum sempurna pengucapan hurufnya. Begitupun dengan huruf ain ya. A. Kalau nggak kerasa di sini berarti belum tepat pengucapannya. Kemudian bagian yang ketiga ya, namanya adnal halqi ya, atau ujung tenggorokan ya. Ujung tenggorokan terbagi menjadi 2 huruf di sini. Ada huruf ghain dan juga huruf kha. Nah, kalau pengucapan huruf ghain dengan huruf kha jadi agak-agak kasar, tapi untuk huruf ghain tidak terlalu kasar dan juga tidak terlalu halus. Sehingga kalau terlalu halus, dikhawatirkan akan mengarah pada huruf ha atau huruf kha. Ya, kalau terlalu kasar, maka akan dikhawatirkan tidak sempurnanya pengucapan huruf tersebut. Misalnya huruf kha, itu terlalu kasar atau terlalu keras ya. Kemudian huruf o, itu terlalu halus. Ya. Dikhawatirkan akan mengarah kepada huruf yang lain ya. Bagaimana cara pengucapannya? Berada di tengah-tengah dengan memposisikan tepat pada tempat keluarnya huruf tersebut ya. Caranya contoh gha, jadi gha, jadi berada di ujung tenggorokan ya. Gha ya. Jadi agak halus dan juga tidak terlalu kasar dia. Begitupun dengan huruf kha. Huruf kha itu harus ada kayak semacam getaran-getaran ringan yang ada di sini ya. Getaran ringan. Kalau terlalu dikencangkan, dikhawatirkan keluarnya lendir kita. Ini kalau bahaya ya. Apalagi saat membaca Al-Quran, kalau keluar lendir ya dikhawatirkan kita nanti akan terganggu ya. Jadi ada posisi yang tepat sehingga membentuk pengucapan huruf itu keluar dengan bunyi yang sempurna. Kha, seperti itu ya. Kha, seperti itu. Nah, kemudian tempat keluar yang ketiga ya, yaitu al-lisan. Al-lisan ini maknanya keluar lewat lidah. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang keluarnya itu terbentuk melalui lidah kita ya. Nah, ada beberapa huruf yang keluar dari lidah ini ternyata cukup banyak juga ya. Huruf yang keluar dari lisan atau lewat lidah ini ada 18 huruf ya. Nah, 18 huruf tersebut diantaranya yang pertama adalah keluar di pangkal lidah ya. Pangkal lidah ini keluarnya ya berada di 2 posisi, pangkal lidah serta di langit-langit mulut bagian belakang. Langit-langit bagian belakang berarti ya ini harus benar-benar kita bisa memposisikan betul ya hurufnya agar sempurna ya, yaitu huruf qa. Huruf qa. Jadi kita bisa merasakan di langit-langit mulut kita yang atas ya, berada di pangkal lidah ya.
itu kita bisa merasakan semacam ada sentuhan kayak getaran sedikit, dan juga ada udara-udara yang halus sedikit gitu. Jadi ada getaran karena pantulan, karena kita menempelkan mencoba memposisikan lidah kita di ujung itu, tadi kerasa getarannya ya, semacam ada ketukan di situ ya, Jadi kalau nggak tepat ya, misalnya kalau berada di posisi yang lain, tentu bunyinya kan berbeda. Misalnya di pinggir lidah itu akan berat, jadi nggak sempurna. Begitupun di ujung lidah itu nggak bisa. Begitupun di tengah lidah itu akan kerasa kesulitan kita. Jadi kalau kita paskan posisinya di pangkal lidah ya, di pangkal lidah, maka akan terasa ringan seperti itu. Jadi masya Allah. Allahu Allahu Allahu